Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat-saat yang paling indah adalah ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Mari kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Bawa pergumulanmu di hadapannya malam hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapa. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyendengkan telinga-Mu. Engkau yang mendengar doa dan pergumulan kami. Engkau yang mendengar pujian dan penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami nyatakan kerajaan Allah ditegakkan dalam ibadah kami sore hari ini. Dan kehendak Bapa yang jadi, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Bahwa setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Bahwa setiap kami mengalami pelukan kasih-Mu Bapa. Bahwa setiap kami mengalami kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah doa kami sore hari ini dengan hati yang bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari masuk ke hadirat Tuhan. Mari masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Jumpai Dia secara pribadi malam hari. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap memberkati setiap kita. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat
Lord Jesus, Lord, Lord, Shalom Jemaat GBI Hosana yang saya kasihi, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik selalu, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya merasa sangat senang sekali bisa dapat melayani Bapak dan Ibu semua dalam ibadah doa pada malam hari ini. Sebelum kita mulai merenungkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih di mana kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan sampai pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa itu semua adalah berkat kemurahan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Minta henti-hentinya bersyukur untuk hal tersebut dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sedikit kebenaran dari firman-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus yang pimpin kami semua supaya kami dapat mendengar dengan baik dan terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan tentang topik bagaimana kita berjaga-jaga dalam menghadapi masa-masa yang susah ya pada akhir-akhir ini ya. Pada awal tahun 2020 kita masih ingat bahwa kita dihadapkan masalah tentang banjir. Banyak orang mengalami kesusahan, rumahnya terendam banjir, dan belum lama berselang setelah itu ada lagi suatu isu masalah yang sangat serius, yaitu tentang masalah COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi dunia. Hingga saat ini, pada saat video ini kita buat, masalah tersebut masih ada dan masih tetap menjadi ancaman bagi manusia, termasuk diri kita semua ya. Dan belum lagi masalah ini selesai, kita mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, mengatakan bahwa kita semua ada di dalam masa resesi ekonomi. Tentu hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat jarang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus memiliki sikap yang bijaksana dalam menghadapi hal-hal tersebut. Salah satunya adalah kita harus berjaga-jaga tentang kehidupan ini, tentang kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita, berjaga-jaga juga terhadap keluarga yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, dan semua hal lagi. Nah, kita dapat melihat ada beberapa aspek dalam hidup kita yang harus kita tuh selalu waspadai, kita berjaga-jaga. Oke, kita mulai. Nomor satu adalah kita harus berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri. Di dalam Matius 26 ayat 41 tertulis, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan mau kita selalu waspada dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Terutama tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri. Apa maksudnya? Seringkali kalau kita renungkan bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu kebanyakan berasal dari keputusan-keputusan salah yang kita sudah ambil di masa lalu. Dan mungkin kalau kita renungkan baik-baik lagi, keputusan-keputusan salah tersebut itu terjadi karena diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri yang mungkin penuh dengan kelemahan, penuh dengan keinginan. Hal itu yang membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Maka Tuhan berkata bahwa kita harus dapat berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri. Waspadai terhadap segala kelemahan kita, segala keinginan kita. Saya pernah baca beberapa, ada satu artikel yang berkata begini, ada suatu cerita. Ada seorang wanita yang mendatangi seorang psikiater. Dia berkata begini saat psikiaternya, Pak dokter, mengapa saya ini selalu
menjalin hubungan dengan pria yang salah. Jadi rupanya si wanita tersebut ini merasa bahwa hidupnya itu, hubungannya dengan pria-pria itu berakhir dengan buruk, dan itu mendatangkan kesedihan bagi dirinya sendiri. Psikiater itu bilang, mengapa ibu memberikan nomor telepon kepada pria-pria tersebut? Jadi kalau kita bisa dengar, kita bisa tangkap inti cerita yang dari masalah tersebut adalah kesulitan-kesulitan yang ibu tersebut dapatkan, wanita tersebut dapatkan itu adalah karena dirinya sendiri. Dirinya yang memberikan nomor telepon kepada pria-pria yang dia anggap baik bagi dia. Dan ternyata keputusan-keputusan yang dia ambil itu mendatangkan permasalahan dan kesedihan bagi dia sendiri. Dan saya juga mau bahwa kita semua itu, tentunya kita semua mau terhindar dari masalah-masalah yang disebabkan oleh keputusan-keputusan salah yang kita ambil ya. Nah, di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa berdoalah, berjaga-jaga dan berdoa. Kita sudah sering dengar tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan ya, bersekutu setiap hari dengan Tuhan. Bahkan di ayat 40 itu dianjurkan bahwa kita seharusnya memiliki 1 jam saja setiap hari berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Kalau 1 jam itu dari 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita, itu kurang lebih hanya sekitar 4%, Bapak dan Ibu. Dan 96%-nya tersebut adalah Tuhan berikan waktu kepada kita untuk kita dapat memakainya untuk kepentingan macam-macam. Mungkin aktivitas kita bekerja, dan lain sebagainya. Dan kita coba perhatikan, dalam waktu 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan hanya meminta 4% saja, 1 jam saja. Sisanya kita habiskan untuk kita lakukan apa? Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat melalui bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar. Itu informasi-informasi tersebut membawa kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Apakah informasi-informasi yang kita terima tersebut, baik dalam kita nonton film, mungkin di Netflix, di HBO, atau di televisi, atau juga kita nonton YouTube, konten-konten yang ada banyak itu, apakah hal-hal tersebut itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh kepada Tuhan? Kita bandingkan 4% bersekutu dengan Tuhan 1 jam saja, dan mungkin kita habiskan beberapa jam, mungkin 5 atau 6 jam untuk kita memasukkan informasi-informasi lain ke dalam pikiran kita, dan kita tanpa sadar kita menjadi orang-orang yang terpengaruh oleh informasi-informasi tersebut. Puji Tuhan kalau informasi tersebut dapat membawa kita lebih dekat pada Tuhan sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Tapi berapa banyak juga kita tahu bahwa informasi-informasi, film-film, tontonan yang ada di yang sering kita nonton tersebut bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Malah di situ dimasukkan banyak pemikiran-pemikiran humanis, pemikiran-pemikiran bahwa Allah tidak ada, pemikiran ateis seperti itu, dan itu kita konsumsi terus setiap hari. Dan saya berharap bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita bijaksana, berjaga-jagalah terhadap apa yang kita masukkan ke dalam otak kita. Maka benar firman Tuhan katakan bahwa kita harus lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana? Kenapa? Karena menurut saya dengan kita lebih banyak memasukkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu iman kita dibangun.
Kalau kita masukkan segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai firman Tuhan, dengan berita-berita yang menakutkan saat ini yang sedang terjadi, hasilnya apa bagi perkembangan kita? Apakah kita menjadi semakin takut? Apakah kita menjadi semakin jauh dari Tuhan? Apakah kita mulai melegalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Nah, kalau kita sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, mungkin saja informasi yang kita masukkan ke dalam pikiran kita tersebut lebih banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hal pertama yang harus kita waspadai, kita jaga-jaga adalah diri kita sendiri. Hal kedua yang harus kita waspadai dan kita harus berjaga-jaga adalah terhadap iblis. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Kita tahu bahwa di dalam ayat firman Tuhan yang lain, di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa sifat-sifat dari iblis itu adalah mencuri, membunuh, lalu membinasakan kita. Iblis selalu mencari kesempatan dan memanfaatkan kelemahan kita untuk membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Apabila kita didapati berkenan kepada Tuhan, banyak contoh dalam Alkitab yang bercerita seperti Ayub. Kita tahu bahwa kisahnya Ayub, bahwa di Ayub 1 ayat 1 bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan sendiri juga berkata kepada iblis di ayat yang ke-8 dari Ayub 1 bahwa Ayub itu memang benar-benar orang yang terpuji karakternya. Iblis pun berusaha mencoba menjauhkan Ayub dari Tuhan melalui dengan cara-cara yang kita tahu, kita baca bersama ya, cara-cara yang sangat keji ya. Bagaimana dia menimpa dengan kematian, habis itu anak-anaknya juga dalam sehari hilang, mati semua, dan terlebih lagi dirinya sendiri pun terkena penyakit kulit yang parah. Wah, itu benar-benar serangan iblis yang luar biasa dalam kehidupan Ayub. Tetapi bagaimana dia dapat bertahan? Yang menjadi kunci keberhasilan Ayub ialah ia berhasil menguasai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dalam hal ini perkataannya itu terdapat di Ayub 1 ayat 22. Dan sama seperti kita tahu ya sama-sama bahwa perkataan mulut kita itu adalah sesuatu yang sangat sulit kita untuk kuasai. Tetapi Ayub dalam segala penderitaannya, pencobaan yang dia dapat dari iblis, Ayub tetap didapati benar. Ada contoh lagi di dalam Alkitab seperti Elia. Elia juga sempat dicobain oleh iblis. Iblis memakai Isabel untuk mengancam nyawanya dia. Dan Elia pada saat itu takut sekali. Bahkan dia sempat berkata bahwa ia mau mati saja. Bayangkan seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan sampai ke suatu titik di mana dia berkata, "Sudah Tuhan, cabutlah nyawaku." Menurut saya Elia ini sedang dalam keadaan yang sangat-sangat ketakutan, frustasi sekali. Iblis memakai kelemahannya, yaitu melalui Isabel, mengancam jiwanya. Dan Elia pun terkena oleh senjata dari iblis tersebut. Dan kita dapati bahwa di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18, kunci keberhasilan Elia untuk mengatasi serangan iblis tersebut ialah pada saat dia bersekutu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan di dalam angin sepoi-sepoi waktu itu, dan dia diberi suatu kekuatan yang baru oleh Tuhan.
Kita bisa melihat bahwa keberhasilan Elia adalah pada saat ia bersekutu kembali dengan Tuhan. Kita juga melihat salah satu tokoh Alkitab yang kita tahu juga, Yusuf. Yusuf adalah orang yang karakternya baik, terpuji. Tetapi iblis juga bisa memakai istri Potifar. Istri Potifar dipakai untuk menyebabkan Yusuf dalam keadaan yang tidak enak. Dia dipenjara oleh karena kesalahan yang dia tidak pernah buat. Dan kuncinya lagi di Kejadian 39 ayat 21, keberhasilan Yusuf itu adalah karena Tuhan menyertai dia. Dan tentu saja dengan karakter yang cemerlang ya, yang baik, yang terpuji. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan tidak menyembunyikan dosa sama sekali, dan dia disertai oleh Tuhan dalam apapun yang dia lakukan. Dari ketiga contoh tersebut, dari Ayub, Elia, Yusuf, kita dapat melihat suatu kesimpulan, suatu benang merahnya adalah mereka-mereka ini berhasil melewati serangan iblis tersebut karena kekuatan yang didapat dari Tuhan. Kita sebagai manusia, kita tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa, dan kita tahu juga iblis itu sudah ada, sudah lama, ribuan tahun sebelum kita, dan dia jauh lebih kuat, jauh lebih pintar daripada kita. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman tiga orang tokoh Alkitab tersebut untuk menghadapi iblis. Mereka itu bergantung pada kekuatan yang lebih besar daripada iblis, yaitu Tuhan sendiri. Pada saat mereka diserang, mereka dicoba oleh iblis, mereka tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mereka mengandalkan kekuatan yang lebih besar dari iblis, yaitu Tuhan sendiri. Dan oleh sebab itu mereka berhasil melewati cobaan yang didatangkan oleh iblis kepada iman mereka. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita dapati bahwa hidup kita fine, karakter kita bagus, kita juga tidak melakukan hal-hal yang membuat kita susah, tetapi ada saja kesusahan-kesusahan yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar dari diri kita. Ya, mungkin kita bisa katakan bahwa pada saat itu kita dicobai oleh iblis lah, seperti itu ya. Dan kita pada saat pencobaan tersebut datang dalam hidup kita, entah itu bentuknya sesuatu hal yang sangat merugikan kita, yang kita tidak harapkan tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Pada saat itu janganlah kita menyerah. Kita harus berpegang pada kekuatan yang lebih besar daripada kita sendiri dan juga daripada iblis tentunya, itu kekuatan Tuhan. Kita berlindung, kita memakai kekuatan Tuhan untuk dapat melewati hal tersebut dalam kehidupan kita. Jadi hendaklah kita berjaga-jaga juga terhadap serangan-serangan yang dilancarkan kepada kita oleh si iblis ini. Oke, yang terakhir adalah kita berjaga-jaga terhadap pergaulan kita. Di 1 Korintus 15 ayat 33 tertulis, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada suatu quote yang bagus menurut saya ya, berkata begini, show me who your friend and I will tell you who you are. Kalau saya mau lihat kamu, tunjukin aja teman-teman kamu, orang-orang yang biasa kamu bergaul bagaimana, dan saya akan katakan kepada kamu itu seperti apa. Dari perkataan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus benar-benar memilih dengan siapa kita bergaul. Bukan artinya kita pandang orang, tidak, bukan seperti itu. Mungkin karena dia mungkin kurang pinter dari kita, mungkin kurang mampu dari kita, maka kita menjauhi. Bukan hal tersebut yang saya maksud, tapi adalah bagaimana kita memilih teman-teman kita itu adalah
apakah teman-teman yang kita bergaul setiap hari, orang-orang yang kita bergaul setiap hari itu mendatangkan kebaikan atau tidak kepada kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, otomatis kita akan terseret juga menjadi takut akan Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, maka kelakuan kita pun akan lama-lama terpengaruh. Dan kalau kita perhatikan lagi, kita juga seringkali mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita ya, itu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, oleh teman-teman kita, oleh keluarga kita. Mereka itu menjadi influencer, menasehati kita dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Maka sedikit banyak nasihat yang kita dengar dari mereka itu sangat berpengaruh dalam bagaimana kita mengambil keputusan untuk hidup kita. Maka dikatakan dalam Amsal 15 ayat 22, makin banyak orang yang menasehati kita, maka keputusan itu, rencana itu akan berhasil. Jadi kita harus benar-benar mewaspadai dengan siapa kita bergaul, karena itu menentukan bagaimana kita bisa berhasil melewati semua hal dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya pada hari ini bahwa kita harus benar-benar mewaspadai dan merenungkan apakah kita sudah menjaga hidup kita dengan baik atau belum. Keadaan saat ini dapat dengan mudah membuat iman kita goyah, membuat kita jauh daripada Tuhan. Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah selalu, terutama terhadap yang seperti tadi kita sudah bahas, terhadap diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan juga dengan segala keinginan-keinginannya. Kita juga harus berjaga-jaga dengan iblis, dengan segala tipu dayanya, dengan cara-caranya untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Dan terlebih lagi juga dalam poin ini kita harus berjaga-jaga terhadap dengan siapa kita bergaul setiap hari. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti itu. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga dapat membawa sedikit perenungan bagi kehidupan kita tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga. Dan terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita satukan hati untuk kita berdoa syafaat. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk gereja lokal kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus, saat yang indah, malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama berdoa syafaat. Kesempatan saat ini ya Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati kami kepadamu. Sebelum itu Tuhan ampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapak, untuk gereja lokal kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada, Engkau tempatkan kami di gereja lokal kami. Kami berdoa ya Bapak, untuk seluruh pengerja yang ada Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh melayani, mempunyai hati seperti hati-Mu Tuhan, yang selalu peduli akan jiwa-jiwa. Engkau yang tahu keberadaan jemaat kami dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang sakit. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau lihat mereka, bahkan Engkau dengan kuasa bilur-Mu Engkau akan sembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin sedang menghadapi masalah. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada mereka, Engkau berikan jalan keluar kepada mereka, untuk mereka boleh tetap selalu berharap kepadamu ya Bapa. Mungkin jemaat-jemaat kami
ada yang Tuhan Yesus merasa kecewa, ada yang sedang menghadapi ketakutan. Biarlah ya Tuhan, Kau tetap memberikan kekuatan kepada mereka, biar mereka sungguh-sungguh berharapannya kepadamu. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa ya Bapa, bagi seluruh Tuhan Yesus hamba-hambamu yang melayani, agar mempunyai satuan hati, Tuhan mempunyai satu visi dan misi yang sama. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan mereka masing-masing. Untuk mereka boleh tetap setia, mereka boleh tetap fokus bergaul intim dengan Engkau, selalu mengadakan mesbah keluarga bersama-sama dengan keluarga yang ada. Tuhan, kami percaya ya Bapak, Engkau akan memakai juga para WL, singer, pemain musik, sound, yang memegang sound dan juga multimedia untuk Tuhan ibadah-ibadah yang diadakan secara online. Tuhan, biar Engkau tetap memakai mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, gereja lokal kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang mungkin yang pada saat itu mengikuti ibadah-ibadah online yang ada. Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa ya Bapak untuk para PKS, karena itulah yang menjadi ujung tombak bagi jiwa-jiwa. Biarlah mereka tetap setia, sekalipun mereka tidak melayani di gereja, tapi mereka melayani di rumah. Tapi sungguh-sungguh mereka peduli kepada jiwa-jiwa yang mereka layani. Tuhan, pada kesempatan ini kami serahkan setiap program-program yang ada di gereja kami ya Bapak. Biar Engkau campur tangan, karena tujuan kami bukan untuk membanggakan diri kami, tapi Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami, Pak Cahya Yoel. Tuhan, Kau tetap berikan tubuh yang sehat. Kami percaya ya Bapak, Engkau akan memakai hikmat marifat, Engkau berikan apa yang akan dilakukan Tuhan setiap program yang ada. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau akan memakai juga keluarganya, baik Nancy dan kedua anaknya. Tuhan, menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang ada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Engkau akan memakai Pak Jokowi sebagai presiden bersama dengan wakil dan selalu menteri yang ada. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, sungguh-sungguh semua itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Ajar mereka takut kepada-Mu Tuhan. Beri kebijaksanaan agar Tuhan mereka boleh seadil-adilnya di dalam melakukan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau yang melihat setiap rakyat Indonesia yang ada. Mungkin mereka ada dalam kekurangan, Tuhan Kau tolong. Biarlah mereka boleh cukup dalam hal makan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan bangsa kami. Engkau akan Tuhan Yesus pulihkan keadaan ekonomi. Engkau akan pulihkan Tuhan Yesus keadaan Tuhan, keamanan. Biarlah ya Bapak, Engkau pakai setiap para tentara Tuhan yang mengamankan negara kami ini Tuhan. Biarlah ya Bapak, Engkau tolong ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter medis, Tuhan Yesus, para relawan yang dengan setia melayani orang-orang yang sakit. Biar Engkau tetap memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang telah ditinggalkan oleh keluarganya. Biarlah mereka tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya ya Bapak, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang peduli, Engkau yang akan memperhatikan semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Engkau, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu Tuhan, agar secepatnya Tuhan Yesus, masalah corona ini berlalu, tapi kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami serahkan doa kami ini yang jauh daripada sempurna, hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah doa Rabu pada saat ini. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Julius Angkawijaya. Engkau pakai terus lebih heran sehingga pengurapan-Mu boleh turun ke atasnya. Dan setiap apa yang menjadi kebenaran dan isi hati-Mu itulah
yang boleh kami dengar dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara bersama dengan keluarga tinggal di dalam pimpinan dan penyertaannya, dan terimalah akan berkat-Nya. Yaitu kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.